حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Jamaah subuh rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kesempatan kembali pada kita semua setelah beberapa saat kita ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua atas apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita yang fana ini. Mudah-mudahan keberkahan yang Allah berikan kepada kita itu akan Allah berikan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan subuh kali ini mari kita sama-sama merenungkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak kepada kita. Namun kebanyakan cintanya manusia kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu mengalahi cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul, dan cintanya kepada kesungguhan bersungguh-sungguh beriman, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Jamaah subuh rahimakumullah, bahwa para sahabat dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menabuh genderang untuk mengajak, menghimbau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat-sahabat muda terutama ada yang namanya Handalah. Handalah itu seorang sahabat pengantin baru. Dia barusan mau melaksanakan pagi, dia akad, malamnya malam pertama genderang perang Tabuk dikumandangkan. Maka beliau tidak sempat untuk mandi junub. Beliau langsung terjun ke medan laga ya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menemui ajalnya di sana. Dan kabarnya malaikat mengatakan kepada Rasulullah, Handalah sedang dimandikan oleh para malaikat. Subhanallah. Jadi di sini ada kecintaannya kepada istrinya yang baru kali itu sekali nikah, ya, dinikahkan tapi tidak mengalahkan kecintaannya kepada Allah, kepada Rasulnya,
dan kepada himbauan Allah yaitu jihad fisabilillah. Yang kedua, ada yang namanya Jabir, sahabat Rasulullah Jabir, seorang pemuda dari bentuk rupanya barangkali tidak umum di sana, ya. Udah badannya kecil, hitam. Tapi Rasulullah SAW mengkabarkan dan menawarkan kepada Jabir, Jabir, kamu memang sudah waktunya untuk berkeluarga. Iya Rasulullah, tapi ada orang yang mau sama saya. Maka kata Rasulullah, Allah akan berikan kepada kamu orang yang tercantik di Madinah, yang namanya Zulfa. Zulfa itu wanita, ya, perempuan yang masih suci dan paling cantik di Madinah. Tapi ketika tadi panggilan jihad pada beliau juga didengarkan itu, maka menyusul yaitu ke sana untuk dalam rangka jihad fisabilillah. Setelah melaksanakan juga akad nikah waktu itu, maka langsung Jabir terjun juga ke medan jihad. Dan istrinya sangat luar biasa. Awalnya sedih, tapi juga beliau melihat kesungguhannya suaminya tadi. Beliau pun mendoakan kepada Allah, mudah-mudahan suaminya nanti ketemu di surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh rahimakumullah. Maka mari kita lihat, kita tadabburi Quran surat At-Taubah ini. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, jika bapak-bapakmu, wa abna'ukum dan anak-anakmu, wa ikhwanukum dan saudara-saudaramu, wa azwajukum dan istri-istrimu, wa ashiratukum dan keluargamu, wa amwalun iqtaraftumuha dan harta-harta yang kau usahakan siang dan malam, wa tijaratun tahsyauna kasadaha dan juga harta yang sulit untuk didapatkannya tadi, wa masakinu tardaunaha dan juga tempat tinggal yang menjadi idamanmu di dunia ini dengan kemewahannya dan seterusnya. Ahabba ilaikum, lebih kau cintai, lebih mereka cintai dari apa? Minallah wa rasulihi wa jihadi fisabilihi, daripada cintanya kepada Allah, pada Rasulnya, dan juga jihad di jalan Allah. Maka kata Allah, fatarabbasu, kabarkan kepada mereka, tunggulah kalian hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah memutuskan urusan itu. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah kali-kali tidak akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jamaah subuh rahimakumullah, ini adalah merupakan tema tentang pengorbanan. Pengorbanan. Jadi kurban itu artinya kalau dalam bahasa itu adalah memotong sesuatu. Ya, kurban itu artinya memotong sesuatu dari yang kita miliki, dari yang kita punyai. Apakah itu memotong hewan kurban, apakah itu memotong harta kita, memotong waktu kita, memotong apa saja yang kita miliki. Itu namanya kurban. Oleh karena itu, kecintaan tadi, ya, itu akan menjadi kendala ketika nanti dihadapkan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah anak-anak kita, bapak-bapak kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan keluarga kita tadi. Ketika kita dihadapkan ya dengan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan diberikan oleh mereka untuk apa? Harta yang kau sudah kamu usahakan siang dan malam, ya, misalnya untuk nyumbang, donasi. Hari ini kita akan
lihat di sebagian Sumatera Barat ya. Sebagian Sumatera Barat itu sedang dilanda musibah. Ya, di mana-mana ada donasi-donasi sebagai satu kepedulian empati kepada saudara-saudara kita di sana. Tidak sedikit tapi yang menghalang-halangi niat-niat baik itu. Masa di sana nggak ada orang yang gitu. Dan seterusnya ya. Jadi banyak hal-hal hati kita itu diliputi oleh keraguan-raguan atau bahkan ketidaksukaan dan seterusnya. Padahal itu adalah merupakan bagian daripada himbauan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk supaya kita bisa memberikan sebahagian, memotong sebahagian daripada harta yang telah Allah berikan kepada kita itu. Ya. Jadi kalau dikembalikan kepada diri kita, ya, baru kita kerasa saat kita sendiri kena musibah, saat kita lagi membutuhkan sesuatu pertolongan orang lain, seperti ini dirasakan dan seterusnya. Ya. Jamaah subuh rahimakumullah. Jadi banyak istilah untuk memotong kesenangan dalam hidup kita tadi. Ya, terutama kita perhatikan waktu yang Allah berikan kepada kita itu sama 1 kali 24 jam. Dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu, dipotong 5 menit. Dipotong 5 menit saja. Waktu subuh 5 menit ya untuk melaksanakan waktu subuhnya ya. Belum ditambah dengan zikirnya ya, belum ditambah dengan kalau ada kajian seperti ini kan gitu ya. Nah, itu masih banyak waktu-waktu kita untuk digunakan yang lain-lainnya ya. Seruntutan agenda kita ya, agenda kita ini ya, mungkin kalau kita orang biasa-biasa saja, pasti punya agenda. Setiap kita punya agenda. Orang rakyat jelata saja ya punya agenda, apa hari ini agendanya apa, itu agendanya apa. Tetapi paling tidak kita harus bisa memanage waktu tadi, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Asr yang sangat singkat tadi, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian ya. Seperti apa ruginya? Kalau dia tidak mampu untuk memanage waktunya tadi. Nah, dalam memanage waktu itu, yaitu ada istilah bagaimana ada skala prioritas, ada yang harus kita pilih-pilih ya dari agenda-agenda yang ada itu penting dari yang dipentingkan. Nah, jadi menghadap kita memberikan waktu yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala karena kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya tadi. Ya. Karena kalau udah dipanggil oleh muazin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Allah lah yang kita besarkan dalam hati kita, Allah yang maha besar. Ya. Jadi apapun barangkali kita sedang berhadapan dengan bapak-bapak pejabat kita dan seterusnya kan gitu ya. Ya, kalau itu memang waktunya juga masih lama, ya bukan saat mendadak. Misalnya itu ya. Taruhlah misalnya sedang meeting dan seterusnya. Ya, kalau meeting itu misalnya durasinya itu ada 2 jam ya. Tapi di situ ada terbentur dengan sholat ya 5 waktu. Misalnya sholat zuhur. Ya. Bagaimana si pembawa acara tadi itu bisa bersikap bijak. Nah, ini pentingnya nih. Kalau pas di situ kita pembawa acaranya, wah, kita nih yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkat. Nah, mengkat di sini ketika hal itu ya diberikan kesempatan untuk para jamaah, khususnya di situ kepada jamaah kaum mukminin. Diberikan kesempatan waktu untuk melaksanakan ibadah salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mulia. Ya, ini belajar. Kadang yang ada di dalam harian kita itu tidak seperti itu. Lanjut aja ya. Lebih mementingkan apa? Lebih mementingkan tadi yang sifatnya
kemanusiaan, lebih mementingkan namanya keduniaan. Nah, memang prakteknya berat ya, prakteknya berat. Ya. Tapi ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala itu lebih diutamakan. Kenapa? Kecintaannya tadi ahabba ya, lebih cinta kepada Allah wa Rasul dan Rasul. Ini penting. Ya, waktu subuh. Bayangkan waktu subuh itu waktu yang sangat mustajab, waktu yang sangat afdol daripada waktu-waktu yang lain. Karena ibaratnya semua startnya amal soleh ya, itu ada di subuh ini. Jadi upayakan untuk kita lebih mengutamakan cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun. Allah itu bangun ya, membangunkan kita itu dengan berbagai macam, dengan suara-suara binatang ya, dengan barangkali ada yang menggigit sama kita dan seterusnya ya. Cara membangunkan kita itu di malam hari. Karena Allah sendiri yang memerintahkan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah. Nah, bangunlah kamu dari sebahagian malam. Allah yang nyuruh. Tapi setan laknatullah itu sudah membisikkan kepada kita, ojo ya, nanti kamu itu kegiatan pagi sangat padat, kamu mementingkan itu dan seterusnya ya. Banyak setan itu ya. Tapi setelah kita memang lebih tadi ada niat di awal sebelum tidur, ya Allah bangunkan saya ya pada waktu-waktu yang kau sukai ya. Allah tahu, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail wa nisfa wa sulusahu ya. Ada yang Allah bangunkan itu di sepertiga malam ya, ada yang separuh malam, ada yang lebih dari itu, lebih awal seterusnya. Monggo silahkan ya. Karena memang tadi dengan niat azam yang kuat pasti kita akan lebih dahulu dibangunkan oleh Allah daripada alarm yang kita pasang di HP kita masing-masing seperti itu. Cuman kebanyakan sekarang kalau orang tuh mau masang alarm ya cuma dipasang aja tapi tidak bangun juga, karena lebih cintanya kepada dunianya tadi, lebih cinta kepada dunia. Jadi pengorbanan untuk memotong-motong ya waktu kita itu, nah disinilah kita jihad kita ya, jihad kita di sini. Jadi jamaah rahimakumullah. Kemudian bahwa kita tinggal beberapa saat lagi ya, waktu lagi atau beberapa hari lagi, barangkali nggak nyampe 1 bulan lebih ya, kita akan dihadapkan juga dengan latihan juga untuk berkorban, memotong hewan kurban ini ya, berkurban. Nah ini salah satu adalah apa yang dipotong adalah harta kita tadi. Sedangkan harta kita itu ya itu sesuatu yang jelas bagian daripada kemanusiaan, cintanya kepada harta yang dia usahakan siang dan malam ya, sudah berangkat pagi pulang petang. Tujuannya apa? Ya untuk mengumpulkan harta kita, untuk mendapatkan semua yang dicita-citakan kita sewaktu hidup di dunia. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian harus belajar tadi. Untuk apa? Untuk lebih cinta kepadaku, cinta kepada Rasulku, dan juga cinta kepada himbauan-himbauanku tadi. Nah, di sini ya insyaallah kita berniat semuanya. Mudah-mudahan kalau sampai hari ini belum ada gambaran ya untuk bisa nanti memotong hewan kurban itu, kita niatkan aja, kita kuatkan. Ya, kita kuatkan. Kenapa? Untuk beli sesuatu yang harian saja kita diada-adakan ya, diada-adakan yang setiap hari ya, di luar yang pokok ya, di luar yang pokok makan minum gitu aja. Nah, yang sehari-hari itu ya, yang harganya barangkali lebih ini daripada beras kilo ya, harganya. Nah itu kadang-kadang kita ada-adakan, tapi ya itu tadi, karena manusia lebih mementingkan daripada
keinginan hawa nafsunya yang sifatnya duniawi lagi-lagi tidak juga tercapai kalau kita tidak diniatkan azam yang kuat dalam hati kita. Jamaah rahimakumullah. Jadi banyaklah ya hal-hal yang menjadi kendala kita. Kenapa kita ini nggak sanggup untuk setahun sekali aja berkurban? Ya. Kalau kita memang sudah ada niat, banyak ya yang dicontohkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang langsung Allah contohkan kepada manusia. Beberapa tahun yang lalu saya pernah membaca, pernah juga langsung dilihat di YouTube-nya itu. Ada seorang ibu janda, ibu tua ya, yang juga barangkali karena hidupnya sebatang kara, saudara-saudaranya jauh. Dia hidup memang di suatu tempat itu sudah lama. Tapi saatnya waktunya kurban, kaget itu panitia kurban. Ibu ini kerjaannya apa? Tiap hari itu tidak ada, ya, nggak ada apa kerjaannya. Tapi dia sanggup memberikan satu binatang kurban, ya, berupa apa? Berupa kambing. Kambingnya yang begitu bagus. Ya. Ternyata ibu itu memang sudah meniatkan setiap tahunnya saya harus berkurban. Entah dengan cara apa dia. Ternyata ya menabung juga. Dan pada waktu dia pesan juga, nyarikan kepada orang yang biasa mencarikan hewan kurban kambing tadi. Carikan untukku, Pak, ya, hewan kurban kambing yang paling bagus. Jadi orang yang mencarikan juga ragu-ragu, ini benar enggak ibu ini? Ya, ternyata benar. Ya, ternyata benar. Nah, ini contohnya ya. Banyak sekali ya. Jadi ini salah satunya ya, ini dalam sisi harta tadi juga dalam sisi waktu dan seterusnya. Dalam sisi lain pengorbanan tadi juga banyak ya, banyak ya. Kalau kita misalnya di sini sedang ada apa pembangunan apa yang sifatnya itu umum ya, termasuk juga pembangunan masjid, pembangunan madrasah dan seterusnya gitu ya. Atau di sini udah nggak ada lagi ya, tapi banyak donasi lain bersebaran di mana-mana ya, termasuk tadi orang yang sedang ditimpa musibah, kemudian juga banyak orang-orang yang sedang membangun rumah-rumah Allah di tempat lain atau membangun madrasah dalam rangka untuk menegakkan pembelajaran Islam di mana-mana. Ya silahkan. Kalau datang kepada kita ya satu lembaran-lembaran untuk berinfak, untuk bersedekah, itu kita bastabikul khairat di sana, pastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam rangka untuk kita mentasarufkan harta kita. Karena Allah katakan tadi, ya jangan sampai melalaikan. Jangan sampai melalaikan kepada seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berderma. Bahkan pernah disinggung dalam satu riwayat hadis Rasulullah SAW, kalaupun yang datang kepada kamu itu orang yang berdasi, orang yang naik kendaraan mewah, berkuda katanya. Pada waktu itu kan yang paling itu adalah berkuda. Maka kamu tidak usah menolak. Kalau memang kamu tidak ada, ya katakan nggak ada. Tapi kalau ada, ya silakan berderma. Tidak harus sesuai dengan listnya di situ berapa atau yang sudah ditentukan. Ya, misalnya ya suatu pembangunan itu ada yang menggelar lelangan. Lah kita nggak kuat 1 meter misalnya keramik atau 1 sak semen. Ya kita ini memang nggak punya apa-apa di situ, punyanya sekian, ya kasihkan. Kita kasihkan seberapanya. Nah itu Allah akan lihat di situ. Qaulun ma'rufun ya khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Kata-kata yang baik, kata-kata yang menangkan itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan gerundel atau diungkit dan seterusnya. Jadi yang namanya keikhlasan itu ada di letak awalnya ya, di niatnya tadi di awalnya. Ya adanya segini Pak, mudah-mudahan insyaallah.
Ya, ini adalah merupakan bagaimana caranya kita berupaya untuk mengutamakan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasul, dan juga himbauan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kesempatan kita untuk dalam rangka momentum di hari raya Idul Adha ini, hari raya kurban, kita insyaallah kita akan senantiasa berupaya berkurban. Yang pertama adalah berkurban dengan waktu kita, ya, menjelang ke sana, waktu-waktu kita yang Allah berikan kepada kita sama-sama 1 kali 24 jam minimal dalam rangka untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita utamakan, ya. Bukan hanya sekedar memotong biasa-biasa saja, tapi kita utamakan memotong waktu-waktu yang utama yang telah Allah sediakan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah harta yang Allah berikan kepada kita, sedikit banyaknya mari, ya, kita tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan cara tadi berkurban atau dengan cara-cara di luar itu, yaitu bersedekah, infak, wakaf, dan seterusnya. Dan kecintaan kita kepada keluarga kita, ya, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, itu lebih kita cintai, ya, dalam kaitannya hablum minan nas tadi dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam hubungan tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan subuh kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak ada yang untuk di-sharekan atau untuk di-sharingkan, ya, kita tutup. Cukup Pak ya? Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan usia yang berkah, panjang umur, dan juga harta yang berkah melimpah. Mari kita tutup dengan bersama mengucap lafaz hamdalah. Ada yang ditanya? Wah, Masya Allah. Monggo Pak Ujang. Iya. Apa dia sunat dulu, apa dia bisa mandi dulu, bahkan komat. Iya. Baik. Ya, kalau masalah azan itu yang pertama, kalau yang diutamakan adalah orang yang sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa, kemudian yang kedua juga yang fasih, gitu. Yang ketiga adalah yang suaranya merdu, ya, namanya azan, ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tahu suaranya yang paling bagus pada waktu itu adalah Bilal. Makanya sampai sekarang ketelah, ya, orang yang azan itu disebut Bilal. Padahal itu, ya, Bilal itu ya nama orang yang pertama kali mengumandangkan azan tadi. Bahkan dalam riwayat yang mengajukan kalimat azan itu sendiri adalah seseorang sahabat Rasulullah, lupa saya namanya itu, ya, karena dia mimpi waktu itu, ya, mimpi didatangin oleh seorang, mungkin itu malaikat, ya. Nah, itu awal mulanya azan itu. Kalimatnya sama sebagaimana azan yang sekarang, mulai dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Nah, itu kata beliau, ya, terima kasih kamu sudah menyampaikan itu, ya. Nanti insya Allah, ya, nanti ada orang yang mengumandangkan azannya yang sebagaimana kamu yang sampaikan itu, yaitu Bilal bin Rabah. Nah, artinya begini, kalau anak-anak itu, ya, dalam rangka untuk belajar, ya, tapi sebelumnya, ya, dilatih dulu lah, ya, dilatih dulu. Walaupun dia misalnya belum sunat, ya, belum sunat. Ya, kalau misalnya ini, ya, belum sunat itu, ya, umur berapa kira-kira? Masa umur misalnya udah SMP nggak sunat? Iya, ya. Kalau misalnya itu dalam rangka untuk belajar, itu boleh, ya. Tapi utamakan dulu, ya, tadi dilatih dulu dan seterusnya, ya, gitu, ya, dilatih dulu. Kan mesti besar Pak, kalau sebelum sih anak kecil bisa Pak, ya. Kan mesti besar, bahkan komatnya juga anak kecil. Yeah. Kalau anak kecil yang azan bisa, azan itu kan memanggil, udah waktu masuk sholat. Betul. Nanti kalau komat kan ini Pak, menyuruh orang sholat. Iya. Tapi kalau anak kecil yang manggil, jadi kan bapak-bapak sudah tuh haji-haji, masa anak kecil yang manggil?
Oke, kalau di Nurul Islam, karena Nurul Islam. Kalau Nurul Islam kayak saya yang udah biasa di sini, yang azan dan qomat udah sunat itu. Maksud saya, Iya. kalau yang azan anak kecil nggak apa-apa, kalau yang komat maunya orang dewasa, Pak. Oh iya. Kayak gitu. Oh iya ya. Ya nggak apa-apa itu ya, nggak apa-apa. Saya ngajak di sholat, anak-anak kecil. Kayaknya nggak pas loh, Pak. Di sini banyak orang dewasa, bahkan haji-haji. Iya. Dulu kita Ya, ya itu masukan ya, masukan. Ya insya Allah. Tapi itu tidak mengapa namanya kepada aturan ataupun syariat ya. Boleh-boleh saja itu. Karena ini tadi dalam rangka apa? Dalam rangka untuk pembelajaran anak itu. Ya dalam rangka pembelajaran itu pokoknya Pak. Dan enggak setiap hari juga kan. Paling-paling waktu Isya doang ya. Waktu Isya ya. Waktu Isya dan Maghrib ya. Selain itu bapak-bapak Pak ini terus yang azan dan qomat ya, yang sudah tua-tua itu. Ya mumpung dia masih di sini ya. Mumpung yang dia di sini. Itu juga sebagai suatu kebanggaan. Misalnya anak sampean ya. Anak sampean misalnya di situ. Sampean nerima enggak kalau di sini dilatih misalnya? terima. Ya itu. Saya kalau anak kecil saya azan nggak apa-apa, Pak. Iya. Tapi kalau azan komat saya nggak pas, Pak. Iya, iya. Nggak betul. Iya. Ya nggak apa-apa itu ya. Intinya tidak apa-apa. Ya bukan memaksakan ya, bukan memaksakan karena itu momentumnya lagi belajar. Nah, itu aja. Karena masih ada diberikan kesempatan waktu yang lain untuk yang tua-tua ya. Duhurnya, asarnya ya kan? Kemudian subuhnya kan gitu. Anak-anak nggak ada yang subuh di sini gitu ya. Itu mumpung anak masih belajar di sini kan gitu ya. Ya, insyaallah ya, seperti itu Pak Ujang ya. Ya, ini ilmu ya, harus kita pahami. Ya, segala sesuatu ya, segala sesuatu termasuk perempuan ya. Perempuan kalau lagi belajar walaupun dia haid ya, itu kalau dia tidak takut ya, sekarang kan sudah banyak alatnya ya, kayak pakai pempas dan sebagainya, pembalut dan seterusnya. Dia sebenarnya bisa dia. Kalau memang tempatnya tidak ada lain kecuali di masjid ya gitu. Kalau sekarang udah ada TPA-nya sendiri di sana, ya silahkan di sana lebih bagus, lebih afdol. Itu salah satu bandingannya ya. Nah, ini kalau dibandingkan rata-rata di itu keutamaan ya. Tapi memang juga keabdolan ya, keabdolan itu keutamaan itu tidak menggugurkan daripada kewajiban. Ya, misalnya kewajiban itu tidak menggugurkan ya, karena ini dalam rangka untuk tarbiyah, dalam rangka untuk pembelajaran kepada anak ya. Itu diberikan kesempatan. Nah, gitu. Bukan untuk tidak boleh ya. Jadi abdolnya tadi memang abdolnya tadi orang tua ya, oke. Ya dalam rangka pembelajaran. Iya. Oke, terima kasih ya. Dan ini juga Pak, azan kan boleh panjang boleh pendek. Maksud saya gitu Pak, karena maghrib itu waktunya pendek. Maksud saya kalau bisa azannya jangan panjang-panjang. Waktunya itu misalnya dikit Pak, 3 menit. Menyelesaikan dulu Pak. Iya. Azan. Kan ada waktu ya. Ada waktu jeda antara qomat dan azan. Maksudnya kan begitu. Iya tuh. Kadang kok azannya panjang benar waktu saya sunat itu nggak betul, nggak ambil gitu. Iya. Udah habis kan 5 menit lagi Pak ya, maghrib itu. Dia tinggal 2 menit Pak karena azannya panjang. Maksud saya itu bisa itu nggak Pak? Kalau azan maghrib itu kan banyak yang azan orang tahu semua. Maksud saya disesuaikan dipendekkan gitu. Oh iya. Jangan yang Ya, insyaallah lah ya. Kalau itu ya insyaallah kondisional ya. Iya. Karena nggak ada di sini yang lebih panjang azan ya itu. Sebenarnya nggak ada lah ya. Yang jelas. Waktu itu kan banyak orang sholat, kadang-kadang nyampe sini udah azan, udah qomat. Iya. Saya cuma minta waktu diperpanjang. Oke. Gitu aja Pak. Oh gitu. Intinya minta diperpanjang atau diperpendek tadi? Azannya diperpendek. Sebelum azan kamu sudah datang di sini. Iya, maksud saya itu saya tidak datang yang mengenalkan itu Pak. Iya. Saya satu saf maghrib saf, tiba-tiba sampai 2-3 saf ketinggalan. Kadang-kadang itu Pak. Iya. Karena waktunya itu. Maksud itu kalau bisa azan maghrib itu agak diperpendek. Iya.
Isya kan panjang-panjang, zuhur panjang-panjang, sampai nggak apa-apa. Ya azan itu, mohon maaf ya, azan itu nggak ada yang lama-lama ya, nggak ada sebenarnya, nggak ada. Panjang-panjang lah. Ya dah, oke. Ya kita tidak usah diperdebatkan ini ya insya Allah ya azan itu waktunya adalah tidak lebih daripada 5 menit atau 7 menit ya, nggak nyampe ya insya Allah. Kalau azan dengan qomat sama-sama pendeknya nggak ada bedanya qomat dengan azan waktunya ya. Kan, gitu ya. Iya, yang jelas Pak ya tadi itu disiasatin betul karena waktu maghrib ya itu sangat pendek ke isya itu. Paling pendek adalah waktu maghrib ke isya ya nggak nyampe 1 jam itu sudah masuk ke isya. Jadi artinya di situ kita belajar memanage waktu ya insya Allah tadi ya mudah-mudahan kita manajemennya di sini akan lebih baik lagi ya. Kemudian yang azannya lagi lebih baik lagi. Coba Pak Ujang sekali-kali azan di sini yang bagus. Lebih cepat kayak apa seperti apa maksudnya ya nggak apa-apa ya gitu ya gitu iya yang penting nanti belajar dulu sama saya atau sama Pak ini insyaallah. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.